Pagi, perkenalkan, saya Tentu Olivia, NPM 37 dari kelas pengenalan pola paralel C. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fusi. Apa itu logika fusi? Logika fusi adalah suatu bentuk logika bernilai tinggi di mana nilai kebenaran variabel dapat berupa bilangan real antara 0 dan 1, yang keduanya inklusif, yang digunakan untuk menangani konsep kebenaran parsial di mana nilai kebenaran dapat berkisar antara sepenuhnya benar dan sepenuhnya salah. Sebaliknya, dalam logika boolean, nilai kebenaran variabel hanya mungkin nilai integer 0 atau 1. Apa saja yang akan kita bahas pada materi logika fusi ini? Yang pertama, ada himpunan fusi. Yang kedua, fungsi keanggotaan. Yang ketiga, operasi dasar. Keempat, inferensi fusi. Kelima, defusifikasi. Apa kelebihan dari logika fusi? Yang pertama, memiliki konsep yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dimengerti. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian, atau bisa disebut fleksibel. Ketiga, memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Keempat, mampu mensistemkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Kelima, dapat mengaplikasikan pengalaman atau pengetahuan dari para pakar. Keenam, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Apa saja komponen-komponen yang ada pada sistem fusi? Yang pertama, variabel fusi. Variabel fusi ini contohnya adalah berupa umur, kecepatan, dan temperatur, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada himpunan fusi. Contohnya, variabel temperatur air dibagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu panas, dingin, dan sejuk, atau contoh yang lain. Yang ketiga ada semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan adalah nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fusi. Yang keempat ada domain. Domain adalah nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Contohnya dingin sama dengan kurung buka 0,15 kurung tutup. Ada dua atribut himpunan fusi. Yang pertama, linguistik. Dalam linguistik ini adalah pernamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami. Contohnya panas, dingin, tua, muda, pelan, dan sebagainya. Yang kedua ada numerik. Nilai yang menunjukkan ukuran variabel fusi. Contohnya seperti angka 35, 78, 112, dan lain-lain. Apa itu himpunan tegas? Himpunan tegas adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan secara jelas dan objek tersebut dapat ditentukan dengan jelas keberadaannya. Objek yang ada dalam himpunan itu disebut elemen atau anggota himpunan. Ini adalah implementasi soal dari himpunan tegas. Pada himpunan tegas atau kripset, nilai keanggotaan suatu himpunan X dalam suatu himpunan A ditulis mu A X memiliki dua kemungkinan. Yang pertama 1, artinya X adalah anggota A, dan yang kedua 0, adalah artinya X bukan anggota A. Jika diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semesta pembicaraan, dan A 1, 2, 3, dan B 3, 4, 5, maka nilai keanggotaan 2 pada A yaitu mu A2 sama dengan 1 karena 2 adalah anggota himpunan dari A. Dan nilai keanggotaan 4 pada A adalah mu A4 sama dengan 0 karena 4 bukan merupakan himpunan dari A. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan kripset dan fusi set. Pada gambar pertama yaitu kripset. Pada kripset, B bukan merupakan himpunan dari A. Sedangkan pada fusi set, B merupakan himpunan dari A dengan mu A, B sama dengan mu. Pada kripset, batas-batas himpunan tegas, dan pada fusi set, batas-batas himpunan kabur. Ini adalah contoh implementasi soal dari perbandingan dari kripset dan fusi set. Ada sebuah studi kasus yaitu variabel umur dibagi menjadi 3 kategori yaitu muda,
jika berumur kurang dari 35 tahun, parubaya. Jika berumur antara 35 tahun sampai dengan 55 tahun, tua jika berumur lebih dari 55 tahun. Jika X sama dengan 34 tahun, maka mu muda X sama dengan 1. Sedangkan jika X sama dengan 35,5 tahun, maka mu muda X sama dengan 0 atau tidak muda. Sesuai dengan diagram yang tertera pada gambar. Dapat disimpulkan dari Kripset sebelumnya, yaitu apabila seseorang berusia 34 tahun maka ia dikatakan muda. Yang kedua, apabila seseorang berusia 35 tahun maka ia dikatakan tidak muda. Yang ketiga, apabila seseorang berusia 35 tahun maka ia dikatakan parubaya. Keempat, apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari maka ia dikatakan tidak parubaya. Kelima, apabila seseorang berusia 55 tahun maka ia dikatakan tidak tua. Keenam, apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua. Selanjutnya kita akan membahas yang fusi set. Pada fusi set, jika X sama dengan 40, maka mu muda X sama dengan 0,25, mu muda parubaya X sama dengan 0,50, dan mu tua X sama dengan 0. Dan jika X sama dengan 50, maka mu muda X sama dengan 0, mu muda parubaya X sama dengan 0,50, dan mu tua X sama dengan 0,25. Dan sudah tertera pada gambar di atas. Kesimpulan akhir yang dapat diperoleh yaitu bahwa pemakaian himpunan Krips untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda, yaitu muda dan parubaya dan tua. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi keanggotaan himpunan fusi. Apa itu fungsi keanggotaan himpunan fusi? Adalah suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Pada fungsi keanggotaan himpunan fusi ini ada tiga fungsi keanggotaan, yaitu yang pertama fungsi keanggotaan linier, yang kedua fungsi keanggotaan segitiga, dan yang ketiga fungsi keanggotaan trapesium. Yang pertama kita bahas adalah fungsi keanggotaan linier. Pada fungsi keanggotaan linier ini adalah fungsi yang sangat paling sederhana daripada fungsi yang lainnya. Ada dua fungsi linier, yaitu fungsi linier naik dan fungsi linier turun. Yang pertama, fungsi linier naik dengan fungsi keanggotaan adalah mu x sama dengan 0 jika x kurang dari a. Mu x sama dengan x min a per b min a jika a di antara dengan b. Dan mu x sama dengan 1 jika x sama dengan b. Sedangkan pada fungsi linier turun, mu x sama dengan b min x per b min a jika a di antara kurang dari b. Sedangkan jika mu x sama dengan 0 jika x lebih dari b. Nilai a adalah nilai domain terkecil saat derajat keanggotaan terkecil, sedangkan nilai b derajat keanggotaan terbesar dalam domain. Yang kedua ada fungsi segitiga. Pada fungsi keanggotaan segitiga ini adalah dengan mu x sama dengan 0 jika x kurang dari a atau x lebih dari c. Dan mu x min a per b min a jika a kurang dari di antara b. Dan c min x per c min b jika b kurang dari di antara c. Nilai a adalah domain terkecil saat derajat keanggotaan terkecil. Nilai b derajat keanggotaan terbesar dalam domain. Sedangkan nilai c nilai domain terbesar saat derajat keanggotaan terkecil. Yang ketiga, fungsi trapesium dengan fungsi keanggotaan mu x sama dengan 0 jika x kurang dari a atau x lebih dari d. Dan jika 1 jika b di antara kurang dari c. Dan lain sebagainya yang sesuai dengan gambar yang tertera.
Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi dasar himpunan fusi. Apa itu operasi dasar himpunan fusi? Operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fusi. Pada operasi dasar ini, nilai keanggotaan baru hasil operasi dasar dua himpunan disebut dengan alfa predikat. Ada 3 jenis operasi dasar pada himpunan fusi ini. Yang pertama adalah operasi N atau irisan, yaitu yang berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator N diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Dengan fungsi mu A irisan B X sama dengan min dari min mu A X min kali mu B X Yang kedua adalah operasi OR atau gabungan. Operasi ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. Alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antara elemen pada himpunan yang bersangkutan dengan fungsi sebagai berikut. Mu A gabungan B X sama dengan max dari mu AX dan mu BX. Operator not. Operator ini berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan dan alfa predikat sebagai hasil operasi dengan operator not diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1. Dengan mu A komplement X sama dengan 1 kurangi min mu AX yang sesuai dengan gambar yang sudah tertera. Ini ada contoh implementasi soal perbandingan antara fungsi operasi dasar yang sudah dibahas sebelumnya. Ada contoh studi kasus misalkan nilai keanggotaan dengan IP 3,2 pada himpunan IP tinggi adalah 0,7 dan nilai keanggotaan 8 semester pada himpunan lulus cepat adalah 0,8, maka alfa predikat untuk IP tinggi dan lulus cepat adalah yang pertama dengan menggunakan operasi dasar N dengan hasil 0,7 dengan cara mu IP tinggi irisan lulus cepat sama dengan min mu IP tinggi kali 3,2. Operasi dasar OR dengan hasil 0,8 yaitu alfa predikat untuk IP tinggi atau lulus cepat. Dengan rumus sesuai gambar sudah tertera. Operasi dasar NOT atau komplement dengan alfa predikat untuk bukan IP tinggi dengan hasil 0,3 dengan rumus yang sesuai gambar. Sekarang kita akan membahas tentang susunan sistem fusi. Ada fusi rule base, menjadi fusifikasi, inferensi fusi, dan defusifikasi. Aturan fusi. Aturan fusi adalah yang digunakan pada himpunan fusi adalah aturan if-then. Aturan fusi if-then merupakan pernyataan yang direpresentasikan dengan if proposisi fusi dan proposisi fusi. Proposisi fusi dibedakan menjadi dua, yaitu pertama proposisi fusi atomik, yaitu pernyataan single di mana X sebagai variabel linguistik dan A adalah himpunan fusi dari X. Yang kedua, proposisi fusi compound, yaitu gabungan dari proposisi fusi atomik yang dihubungkan dengan operator OR, AND, dan NOT. Inferensi fusi. Apa itu inferensi fusi? Inferensi fusi adalah tahap evaluasi pada aturan fusi. Tahap evaluasi dilakukan berdasarkan penalaran dengan menggunakan input fusi dan aturan fusi sehingga diperoleh output berupa himpunan fusi. Ada 3 inferensi fusi, yaitu metode Mamdani, metode Tsukamoto,
dan metode Sugeno. Metode Mamdani dikenal sebagai metode Max-Min yang diperlukan 4 tahap untuk mendapatkan output, yaitu yang pertama pembentukan himpunan fungsi, yang kedua aplikasi fungsi implikasi, yang ketiga komposisi aturan, dan keempat adalah penegasan. Metode Tsukamoto adalah setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if-then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fungsi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sedangkan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output konsekuen sistem tidak berupa himpunan fungsi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Selanjutnya akan membahas difusifikasi. Apa itu difusifikasi? Difusifikasi adalah suatu himpunan fungsi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fungsi. Output yang diperoleh berupa domain himpunan fungsi tersebut. Ada 4 metode yang digunakan dalam difusifikasi ini. Yang pertama metode MOM atau means of maximum. Yang kedua metode LOM atau metode lax of maximum. Yang ketiga metode centroid. Yang keempat metode bisector, dan yang terakhir metode SOM atau smalls of maximum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.